Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua membahas analisa saham berdasarkan analisa teknikal dan video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Walaupun nanti teman-teman berniat membeli saham yang saya bahas, silahkan teman-teman analisa yang mendalam masing-masing. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan analisa yang up to date. Langsung aja yang pertama kita bahas IHSG. IHSG sekarang ditutup ya di perdagangan tanggal 20 September 2022 ke level 7.200. Coba kita lihat ya. Ya, level 7.200 ya. Itu naik tipis. Dibilang tidak naik, tidak turun ya, cuma 0,02 saja. Nah, kalau di sini kita bentuk lagi sejak 29 Agustus sampai dengan hari ini terbentuk swing high ya. Tetapi dalam eh, dalam indikator RSI dia terbentuk swing low. Artinya terbentuk bullish divergent hidden ya, terbentuk hidden bullish divergent. Ini kemungkinan kalau semakin turun IHSG itu semakin menarik karena di Oktober sampai Desember itu probability kenaikannya cukup menarik dan bagus gitu. Oke ya, jadi pantau di area yang buat tandain ini sekitar 7.100 sampai 7.156. Itu menarik nih kalau misalkan ada di situ. Kalaupun tidak, ya mulai cicil aja di 1.766. Di bawah 1.200, di bawah 7.200 itu menarik bagi gua untuk IHSG dicicil. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu ada BSSF. Bara Multi sukses karena ini sejak 4 Juli naiknya lumayan ya, sudah naik tinggi. Kalau kita tarik kenaikannya sampai saat ini sudah 67%. Bahkan sudah mencapai harga 5.700 ya kemarin. Nah, bagaimana forex sekarang? Kalau dari channel ini masih masih dalam channel uptrend ya. MA5, MA20, MA50 masih uptrend. Nah, tetapi di dalam pergerakannya ini terbentuk calon bullish hidden divergent ya, itu. Bagaimana selanjutnya? Posisi bandar memang kemarin banyak distribusi dan sekarang juga ditutup turun 1,8% ke level harga 5.375 itu juga turun gitu. Kita lihat dulu transaksi asing. Asing juga dari kemarin dan hari ini juga terus distribusi saham BSSR. Selanjutnya menurut gue itu tunggu di area support terkuat untuk BSSR itu di level harga 5.100 bisa, atau ya di 5.100 tuh ya teman-teman. Kalau misalkan tembus di bawah 5.100 ya stop loss dulu. Posisinya kalau yang paling menarik kalau dikasih itu berada di 4.800, tapi itu kejauhan ya. Nah, BSSR juga karena labanya juga naik tinggi, ini terbentuk bullish hidden divergence, makin turun semakin menarik. Tinggal tunggu aja nih, cek apakah asing sudah mulai akumulasi atau belum. Saat ini asing belum mulai akumulasi. Seperti itu ya. Atau mau nunggu sampai dengan stokastik RSI sampai jenuh jual di sini ya. Di bawah nilai 30 nih dari stokastik RSI-nya. Itu ya untuk BSSR. Selanjutnya ada MTEL. MTEL kemarin datanya sampai hari ini ada akumulasi ya dari bandar. Dia punya harga rata-rata di 777, tetapi pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,6% ke level harga 775. Kalau kita lihat transaksi asing, MTEL 2 hari ini justru memang dibuang dan distribusi oleh asing ya, sama dengan BSSR juga. Tetapi asing menurut gue dari tanggal 5 September tuh masih punya barang, banyak barang gitu, karena memang
akumulasinya dan distribusi tidak berbanding. Itu masih banyak akumulasinya. Kemudian kalau kita lihat ya dari tanggal 5, MTOL justru memang big akumulasi ya dengan rata-rata 781 nilai eh, rata-ratanya. Kalau ditarik dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 9 September ini juga terbentuk eh, bullish hidden divergent ya. Otomatis menurut gue semakin turun ya sampai 760 itu menarik. Kalau mau sekarang cicil juga menurut gue sih bisa aman juga karena target kenaikannya bisa tektok ke paling dekat itu 796 sampai 805. Itu untuk MTL ya. Karena posisi bandar ternyata masih punya banyak barang di dalamnya dan kesempatannya juga untuk uptrend ada bullish hidden divergent target 796 sampai 805. Itu untuk MTL. Selanjutnya ada Antam. Antam sejak tanggal 5 itu kebanyakan akumulasi. Seminggu sebelumnya akumulasi juga. Tapi jika dihitung dari tanggal kemarin itu akumulasi juga. Jadi kesimpulannya masih banyak akumulasi. Area-area buy-nya di sini sudah gue tandai ya. Bisa di 2011 sampai 2040 gitu. Itu bisa akumulasi dengan target penjualan itu ya ini 2141 sampai dengan 2241 itu untuk Antam. Nah, semakin turun justru ini kalau kita tarik nih ya eh, di sini udah hidden divergence-nya belum belum kenaikannya belum ini belum tinggi lah. Ini kesempatan paling banter itu jangka panjangnya di jangka menengah lah ya di 2500 itu untuk Antam. Kita lihat apakah ada akumulasi dari asing. Asing justru 3 hari berturut-turut sudah mulai cicil. Ini hampir sama kayak Goto nih. Kita lihat ya, Goto. Goto itu dari tanggal 1 September itu terus akumulasi. Cuman satu doang di tanggal 16 kemarin tuh distribusi, tapi hari ini akumulasi. Kalau kita lihat saham Goto, itu sekarang naiknya tinggi, ya, naiknya tinggi. Naiknya tinggi, kita lihatnya saham Goto itu sekitar 9%. Karena dari tanggal 1 September itu asing terus akumulasi dengan rata-rata kalau kita lihat ya di sini ya, tanggal 1 September itu distribusi untuk beberapa saham apa sorry distribusi dari AK gitu kan. Dia punya rata-rata di 273 gitu. Nah, 273 udah kelewat kan. Nah, asing itu udah mulai distribusi gitu ya. Jadi candle merah asing akumulasi itu kesempatan sama dengan kayak Antam gitu. Menurut gue ya itu bisa dimanfaatkan untuk kita ikut asing untuk buy. Apalagi kalau setelah stake RS ini nah, Antam juga menurut gue sih udah masuk area buy, target pembeliannya lumayan tinggi. Oke, untuk Antam, kemudian lanjut BBRI. BBRI dan Antam gue masih pantau ya, karena masuk area buat window dressing juga. Ini BRI itu kalau kita amati terbentuk inverted shoulder and head and shoulder ya. Satu shoulder ini headnya. Kemudian terbentuk ini cupnya, ini handle-nya, dan udah. Nah, masalah cup dan handle ini menarik. Kita biasanya ukur ketinggian kedalaman candle, ya, handle, cup, ya. Kemudian ini udah naik. Nah, ini belum sesuai dengan kedalaman cup-nya. Nah, baru naik sekitar harusnya kan 9%. Ini baru naik sekitar 6%. Gitu. Nah, ini kesempatan. Ini sudah masuk area buy karena udah turun 1,75% dan target jualnya di minimal di 4.700 sampai dengan 4.800. Itu keuntungannya bisa sampai 9 sampai 10% untuk BBRI.
Jadi ini juga masih makin kuat terbentuk bullish high divergence ya. Kemudian kita lihat transaksi asing. Transaksi asing, sorry sampai dengan BBRI. Asing justru memang hari ini coba keluar dulu. Tetapi jika dijumlahkan dari tanggal 30 Agustus ya, itu justru lebih banyak net buy-nya. Kita lihat ya di sini. Net buy 30 Agustus. Sampai sekarang itu net buy-nya. Jadi kesimpulannya masih big akumulasi. Asing masih punya barang dengan rata-rata harga di 4.500. Ya, karena target jualnya menurut gue itu di 4.700 sampai 4.800 ya. Jadi bisa spekulasi buy on weakness. Itu semakin turun semakin menarik. Gitu. Kalau meski turun sampai garis trendline ya di sini itu makin menarik juga. Oke, yang selanjutnya itu ada saham BRIS. Nah, selanjutnya ada saham BRIS. Nah, kalau kita lihat ya, minimal kita lihat seminggu terakhir lah ya, dari bulan September itu saham BRIS masih didistribusi kesimpulannya. Tapi kalau kita mundur sampai 15, ada akumulasi ternyata. Dan pada tanggal 16 justru diakumulasi nih. Sorry, tanggal 15 akumulasi ya sampai sekarang. Akumulasi, meskipun hari ini ditutup naiknya tipis di 0,33% ke level harga ini di level harga berapa? 1.500. Sekarang ditutup level harga 1.500 ya. Posisinya gimana? Menurut gue di sini tidak ada terbentuk malah dari 12 Juli sampai 30 Agustus itu terbentuk bullish divergence. Nah ya, kalau kita tandai di sini ya, nah, candle naik tapi indikator turun gitu. Nah, ini kesempatan kalau misalkan eh, target penjualan sih di 1.600 ya. Pertama 1.500, kedua di 1.600. Kita lihat BRIS secara transaksi asing. Asing masih belum begitu banyak akumulasi, tetapi terhitung sejak 9 September sampai dengan 15 September itu net buy-nya besar dibandingkan net sell-nya. Meskipun 3 hari terakhir ini banyak asing menjual saham BRIS. Target pertama menurut gua masih bisa naik sampai 1.600, kedua sampai 1.600. Pertama 1.600, kedua 1.671 itu ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, nyalakan loncengnya supaya dapat updatean tiap hari. Terima kasih, sampai jumpa.